Bismillahirrahmanirrahim. Ila hardin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa diratihi wa libatihi. Semua sunillah Abdul Qadir Jalani, semua sunillah Ustaduna Ustad Abdul Haris, semua sunillah Ustaduna Ustad Sukri Rifai, semua sunillah Ustaduna Gus Farid, semua sunillah Ustaduna Ustad Robi, semua sunillah Ustaduna Muhammad Muhyiddin Tajul Mafahir. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Al-Fatihah. Selanjutnya disususkan untuk pengarang kitab As-Sabru 'ala Zaujat Asy-Syaikh Yusuf Abjik As-Susi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin rabbi fil amin. Al-Fatihah. Selanjutnya disususkan untuk keluarga kita, khususnya abah ibu kita yang mungkin sekarang ada sedang sakit, mudah-mudahan oleh Allah segera diberi kesembuhan. Saudara-saudara kita yang mungkin sekarang ada sedang sakit, mudah-mudahan oleh Allah segera diberi kesembuhan. Guru-guru kita yang mungkin sekarang ada sedang sakit, mudah-mudahan oleh Allah segera diberi kesembuhan. Teman-teman kita yang mungkin sekarang ada sedang sakit, mudah-mudahan oleh Allah segera diberi kesembuhan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nunggu siapa? Sasi. Oh. Al-Fatihah. Selanjutnya dikhususkan untuk para pendengar, para pemirsa yang saat ini mendengarkan kajian ini yang ada di rumah. Semoga selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dilancarkan segala urusannya, dan digampangkan urusannya, dan semoga selalu diistiqomahkan dalam melakukan kebaikan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin rabbil alamin. Al-Fatihah. Selanjutnya disususkan untuk almarhumin almarhumah saking abah ibu kita, mbah-mbah kita, semoga amal perbuatannya, amal ibadahnya diterima oleh Allah Ta'ala, segala dosa-dosanya diampuni oleh Allah Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kawan teleganya. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatun utawi iki iku pendahuluan. Alhamdu utawi sekabehane puji iku lillahi tetep kagungane Gusti Allah, rupane Rabbil alamina kang mangirane wong alam kabeh. Alqaili kang dawuh sinten Allah fi muhakkamit tanzili ing dalem perkara turune kang ngukumi. Ing dalam turune perkara kang ngehukumi. Makulu kaulin saking alqail walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyatan. Walaqad arsalna lan yakti bener-bener ngutus sinten kita rusulan ing pira-pira rasul min qablika saking sadurunge sira wa ja'alna lan dadekno sapa kita lahum kaduwe rusul azwajan ing pira-pira bojo wa dzurriyyatan lan keluarga. Wassalatu lan utawi sholawat wassalamu lan keselamatan iku ala nabihi ing atase Nabi Muhammad al-karimi kang mulya, dul khuluqi kang duweni pira-pira akhlak al-adimi kang agung, rupane sayyidina bendara kita wa maulana lan tuan kita. Sayyidina tuan kita wa maulana lan bendara kita. Rupane Muhammadin Kanjeng Nabi Muhammad al-hadi kang nuduhake, kang dadi pituduh. Al-amini tur kang den terpercaya. Alladzi kang rogaba demen-demeni sinten Kanjeng Nabi fi zawaji ing dalem bojoan
wa ja'ala lan dadekno sinten Kanjeng Nabi hu ing azwaj hu ing zawaj min sunnatihi saking pira-pira sunnahe Kanjeng Nabi. Muqaddimah atau pendahuluan. Segala puji bagi Allah yang telah yang merupakan Tuhan semesta alam, yang pernah berfirman dalam kitabnya, walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyatan. Kami benar-benar telah menurunkan atau telah mengutus para rasul sebelum kamu Muhammad, dan kami menjadikan mereka sebagai seorang suami, azwaj ya, berpasang-pasangan maksudnya, waduriyatan, dan menjadikan mereka berkeluarga. Wassalatu wassalamu ala nabiyhi al-karim dul hulukil adim sayyidina wa maulana Muhammadin al-hadi al-amin. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi yang mulia, yang memiliki akhlak baik, yang memiliki akhlak agung, yaitu Tuhan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-hadi al-amin, yang menjadi juru tunjuk, yang menjadi orang yang menunjukkan pada sesuatu, pada jalan kebaikan, pada jalan menuju surga, al-amini, dan juga sebagai orang yang paling dipercaya. Alladzi ragaba fi zawaji wa ja'alahu min sunnatihi. Nabi sangat mencintai pernikahan, sehingga Nabi saking mencintainya dengan pernikahan, saking mencintainya orang-orang yang melakukan pernikahan, menjadikan pernikahan tersebut sebagai sunnahnya. Wahasso, dan menghimbau sapa Kanjeng Nabi ala husni muamalatil azwaji, ing ngatasi bagusi pergaulan marang piro-piro bojo. Wa ja'ala lan dadekno sinten Kanjeng Nabi dalika ing mengkono azwaj mi'yaron ing ukuran lil khairiyati maring perkara kang bangsa kebagusan. Faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi, hiyarukum utawi kebagusane sira kabeh, hiyarokum bagusine sira kabeh linisa ihim maring pira-pira bojone wong, linisa ikum kaduwe bojone atau wong wedoke sira kabeh. Artinya Nabi saking mencintainya, saking sukanya dengan umat yang mau untuk menikah, akhirnya menjadikan pernikahan tersebut sebagai sunnahnya, sampai-sampai Nabi juga menghimbau kepada para sahabat, kepada para umatnya, bahwasannya ya sebaiknya untuk melakukan hal yang baik dengan istrinya, dengan pasangannya gitu. Atau bertemanlah dengan pasangan dengan cara yang baik. Wa ja'ala dzalika mi'yaron lil khairiyati. Dan Nabi juga menjadikan pasangan itu sebagai tolak ukur kebaikan dalam rumah tangga. Misal dalam suatu rumah tangga itu diisi satu suami satu istri, ya, satu suami satu istri. Kalau misalnya istrinya itu mau melakukan sholat atas perintah suami, kalau misalnya istri itu mau melakukan puasa atas perintah suami, tidak mau menolak semua hal yang telah diperintahkan oleh suami selama itu adalah kebaikan demi kebaikan, maka suami istri ini ya, atau dalam keluarga ini adalah keluarga yang berhasil. Tapi bedanya kalau seandainya istrinya atau anaknya misalnya itu tidak mau, tapi di sini pakai mi'yara lil khairati, maksudnya azwaj ya. Jadi yang dimaksud di sini adalah seorang istri. Jadi kalau misalnya istrinya itu tidak mau diajak sholat gak gelem, ya, dikongkon poso gak gelem misalnya, maka bisa disimpulkan bahwasannya pernikahan mereka itu gagal gitu. Jadi yang dimaksud di sini mi'yarul khairiyati, apakah dia bagus atau tidak. Jadi bagaimana kamu itu memberikan
apa namanya, memberikan tauladan yang baik kepada istrimu. Jadi kitab As-Sabru ala Zaujat ini sebetulnya diperuntukkan untuk para suami, tapi si istri juga wajib untuk menjelaskan, untuk mendengarkan, untuk mengerti apa-apa yang harus dilakukan oleh seorang suami. Wa ala alihi lan ing atase keluargane Nabi at-thayyibina kang padha apik kabeh atau hirina kang padha suci kabeh wa sahabatihi lan pira-pira sahabate Nabi al-kirami kang mulya al-mayamini kang tegese mulya. Ausa mawasiati sinten Allahu Gusti Allah taala hale maha luhur sinten Gusti Allah fi kitabihi ing dalam kitabe Gusti Allah al-karimi kang mulya. Al azwaja ing pira-pira bojo bi husni israti nisa'i kelawan bagusi pergaulan bihusni isrotin nisa'i kelawan bagusi ngancani bojo, ngancani wong wedok. Faqala mengko dawuh sapa sinten Gusti Allah jalla sanauhu maqulu qaulin wa ashiruhunna bil ma'ruf wa ashiru lan ngancanono sapa sira kabeh hunna ing wong wedok bil ma'rufi kelawan kebagusan sumarogoban nuli demen-demeni sinten Gusti Allah ba'daha ing dalam sakwise ayat fi sabri ing dalam sabar alaihinna ing atase wong wedok. Kemudian Allah berwasiat atau berfirman di dalam kitabnya untuk para suami supaya bisa melakukan atau supaya bisa menemani istrinya dengan cara yang baik. Artinya ya kita sebagai seorang suami atau calon suami itu sebaiknya menemani istri kita itu dengan cara-cara yang baik. Dengan cara-cara yang memang sudah memang sudah ada dasarnya. Artinya kita tidak boleh kalau misalnya masih tunangan ya tidak boleh berpegangan tangan. Kalau masih tunangan misalnya ya tidak boleh goncengan gitu. Nah, itu termasuk bihusni isrotin nisa. Kenapa? Karena ya kalau misalnya pegangan tangan masih dalam kondisi tunangan atau berboncengan pada saat masih tunangan, maka itu menyalahi syariat sehingga bukan termasuk husni isrotin nisa. Yang dimaksud dengan husni isrotin nisa itu bagaimana? Yaitu dengan cara tutur kata yang baik gitu, dengan kata-kata yang lemah lembut gitu, tidak membentak perempuan, tidak memukul perempuan dan juga tidak menyakiti hati perempuan gitu. Sumaragaba ba'daha fis sabri alaihinna, maka setelah itu, setelah melakukan kebaikan, setelah bergaul dengan cara yang baik, Allah juga demen atau suka kepada orang yang mau bersabar kepada perempuan. Perempuan kalau misalnya sudah moodnya buruk ya. Perempuan kalau misalnya moodnya itu sudah berubah, maka semuanya juga menjadi berbeda. Bagaimanapun sifatnya perempuan ya, sesolehah apapun perempuan, secerdas apapun perempuan, sedewasa apapun perempuan, kalau moodnya berubah, maka pada akhirnya ya dia tidak lagi terlihat solehah gitu misalnya. Paham ya? Jadi seperti itu. Artinya perempuan itu adalah makhluk yang unik. Dia bisa berubah tergantung moodnya. Dia bisa berubah tergantung kelabilan sifatnya. Dan dia bisa berubah tergantung kondisi hatinya. Jadi seperti itu. Jadi bagaimana seorang suami itu bisa mengatur itu semua, bisa mengatasi itu semua. Kalau misalnya suami itu marah, ya maka dia kurang sabar gitu. Tapi yang dianjurkan oleh Nabi, dianjurkan oleh Gusti Allah adalah dengan cara bersabar. Kenapa Nabi? Ya Bin, kenapa? Jawab apa? Faqala muko dawuh sinten Allah jalla sultanuhu fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira.
Fa in karitumu mongko lamun sengit sapa sira kabeh hunna ing wong wedok fa asa mongko menawa-menawa antakrahu yen to sengit sapa sira syai'an ing suwi-wiji wa yaj'ala lan dadekno sinten Allah Gusti Allah fihi ing dalem syai' khairan ing kebagusan kasiron kang akeh kasiron kelawan akeh gitu. Allah berfirman di dalam sebuah ayat fa in karitumuhunna asa fa asa antakrahu syai'an, apabila kamu itu benci kepada seorang perempuan, nah, maka ya kamu seharusnya juga harus sadar bahwasannya Allah juga menciptakan kebaikan di dalam diri perempuan itu. Jangan sampai hanya karena kamu itu tidak bisa karena si perempuan atau si istri itu tidak bisa masak misalnya, kamu kemudian marah karena tidak bisa makan misalnya. Jangan sampai hanya karena istrinya tidak bisa buat kopi kemudian kamu marah gitu. Jangan ya. Jadi yang dimaksud di sini, kamu boleh sengit kepada perempuan tidak apa-apa, tapi jangan berlebihan gitu. Qala al-imamu qala wis ngendika sapa al-imamu imam al-Alusi kang bangsa Alusi, al-imamu al-Alusi rahimahullahu taala wal makna lan utawi maknane ayat iku fa ing karihtumuhunna lafat fa ing karihtumu mongko lamun sengit sapa sira kabeh hunna ing wong wedok fasbiru mongko sabar sapa sira kabeh alaihinna ing wong wedok. Apabila kamu itu marah kepada seorang perempuan, pada istrimu, kepada adik-adikmu misalnya, fasbiru alaihinna, maka sebaiknya kamu bersabar untuk menghadapi mereka gitu. Jangan kamu itu kemudian mudah marah hanya gara-gara ada kesalahan kecil yang mereka berbuat. Jangan hanya gara-gara mereka tidak bisa masak kemudian kamu benci sampai pada akhirnya kamu menutup semua kebaikan yang pernah kamu lihat dari mereka gitu. Jadi yang dimaksud di sini fasbiru alaihinna, maka hendaklah bersabar. Kamu sebaiknya ketika istri kamu itu melakukan keburukan, kamu harus bersabar gitu. Kamu harus mengingat kembali apa saja yang pernah dia lakukan untuk kamu gitu. Contohnya misalnya dia rela meninggalkan keluarganya hanya untuk bersatu atap dengan kamu. Dia rela tidak lagi tidur bersama ibunya, tidak lagi tinggal bersama orang tuanya demi menjadi istri kamu gitu. Jadi jangan sampai hanya gara-gara karena dia tidak bisa masak kamu kemudian menganggap bahwasannya semua kebaikan yang ada pada dalam istri itu musnah. Jangan ya gitu. Jadi seperti itu. Wala tufariku lan ojo pisan sapa sira kabeh hunna ing wong wadon likarahatil anfusi krana sengite pira-pira nafsu likarahatil anfusi krana sengite pira-pira nafsu wahdaha ya halis wijine nafsu. Wala allalan menawa-menawa iku lakum kadue sira kabeh fima ing dalem barang takrahuna sengit sapa sira kabeh hu ing ma khairan kebagusan kasiron kang akeh gitu. Jangan sampai hanya karena kamu itu benci kepadanya ya karena disebabkan satu kesalahan kecil yang kemudian kamu pandang dengan pandangan buruk misalnya. Kenapa, Bim? Tinggal berapa? Oh, tidak apa-apa. Teruskan. Mari nih ganti. Wala tufariku hunna likarahatil anfusi wahdaha. Jadi jangan sampai hanya karena kamu itu marah kepada dia sampai karena kesalahan kecil yang sampai menutup mata untuk melihat segala kebaikan yang lain yang ada pada diri istri sehingga kamu memutuskan untuk bercerai gitu. Kamu melihat dia tidak bisa masak kemudian menutup semua kebaikan istri, padahal istri ya saya gelem dijak jogging bareng misalnya, saya gelem dijak ngaji bareng misalnya. Itu kan kebaikan, tapi karena kamu melihatnya karena dia tidak bisa masak sehingga semua tertutup gitu.
kebaikan-kebaikannya menjadi tertutup sehingga kamu memutuskan untuk bercerai darinya gitu. Jangan ya, itu namanya penglihatan nafsu. Fala alla lakum fima takrahuna fala alla lakum takrahuna fima takrahunahu khairan kasiran. Jangan-jangan ketika kamu itu jangan-jangan ketika kamu itu marah kepada istrinya, kepada istri kamu, Allah menciptakan dia untuk memiliki kelebihan-kelebihan lain yang begitu banyak gitu. Jadi jangan sampai kita melihat istri kita dengan pandangan benci, ya, dengan pandangan kebencian hanya gara-gara ada kesalahan kecil yang mereka perbuat gitu. Fa inna nafsa mongko sak temene nafsu iku rubama kadang-kadang takrohu sengit apa nafsu maing barang yuhmadu kang den puji. Wa tuhibbulan demen apa nafsu maing barang huwa kang utawi ma iku bihilafihi kelawan bedane ma. Jadi nafsu itu kadang-kadang membenci perkara yang dipuji dan mencintai atau menyukai perkara yang dibenci gitu. Kalau misalnya kita beranggapan, wah cerai ke enak wis. Cerai ke enak, aku iso golek meneh ngono. Cerai ke enak koyo aku iso entuk bojo sing luwih ayu misalnya. Itu pandangan nafsu gitu. Cerai itu adalah perkara yang kita benci gitu. Sehingga kalau seandainya kita berpikir cerai itu adalah jalan satu-satunya untuk mendapatkan sebuah kebahagiaan, maka itu adalah berawal dari nafsu. Jadi nafsu itu adalah kadang suka atau menyukai sesuatu yang dibenci dan membenci sesuatu yang sebenarnya dipuji. Jadi seperti itu. Falyakun moko becik ana apa madbahun nadri, pandangan tujuane pandangan iku ma barang fihi iku tetep ing dalem iku khairun utawi kebagusan wa salahun lan kebaikan. Dunama duduk barang tahwa kang mingin-mingini apa al anfusu pira-pira nafsu. Maka sebaiknya sebagai seorang suami, kita itu harus memperbaiki cara pandang kita kepada seorang istri. Jangan sampai pandangan kita hanya tertuju kepada keburukan-keburukan yang pernah dilakukan oleh istri gitu. Kita harus mencari lagi apa yang kira-kira istri miliki gitu misalnya. Apa yang kira-kira kebaikan apa yang sebenarnya istri pernah lakukan gitu. Itu yang harus kita pandang. Jangan hanya karena ada satu noda yang menempel pada satu baju mengakibatkan kita berpikir bahwasanya baju itu sudah tidak layak untuk dipakai gitu. Jangan disamakan seperti itu. Tapi sebaiknya kita juga berpikir bahwasanya dengan baju itu saya bisa menjadi lebih hangat gitu. Dengan baju itu saya atau para suami yang mendengarkan bisa menjadi lebih bahagia begitu. Jadi seperti itu. Wa nakarolan menakirohkan sapa sinten Gusti Allah syai'an ing lafat syai'an wa khairan lan ing lafat khairan wa wasafalan menyifati sinten Allah Gusti Allah ma ing barang bima kelawan barang wasafa kang nyifati sinten Gusti Allah ing ma mubalaghatan krana dadi balaghah fil hamli ing dalem mengku ala tarkil mufaraqati ing atase ninggal perpisahan wa ta'miman lan ngumumake lil irsyadi krana ngajari. Jadi Gusti Allah menakirohkan lafat fa ing karihtumuhunna fa asa antakrahu syai'an pada lafat syai'an dan wa khairan itu sebagai tanda bahwasanya Allah tidak suka dengan perpisahan atau cerai, dan juga sekaligus memberikan pelajaran bagi kita bahwasanya sebaiknya kalau misalnya ada masalah jangan langsung dilakukan dengan jangan langsung diputuskan dengan cara perceraian. Ustudillah, karena inilah ustudillah gawe dalil sapa ulama bil ayati kelawan ikilah ayat ala anna talaqa ing atase sak temene tolak iku makruhun dimakruhkan. Karena dalil seperti ini, karena adanya fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran, ulama berpendapat bahwasannya
tolak itu menjadi makruh gitu. Jadi memang tolak itu ada ulama yang menganggap bahwasanya tolak itu boleh. Tapi khusus untuk ulama yang mengarang kitab As-Sabru ala Zaujat dengan berpandangan pada sebuah ayat fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an, maka beliau menganggap bahwasanya tolak itu adalah makruh. Jadi segala bentuk kesalahan istri, ya, kesalahan-kesalahan istri, jangan sampai kita berpandangan bahwasanya cerai itu adalah cara yang paling enak ya untuk tidak lagi terkekang dengan apa? Dengan masalah-masalah yang pernah dilakukan oleh istri gitu. Enggak. Tapi bagaimana caranya kita maka sebaiknya bagaimana caranya kita sebagai seorang suami mendidik istri itu untuk menjadi wanita yang lebih baik lagi, menjadi wanita yang lebih solehah lagi. Jadi seperti itu. Wada alan ngundang-ngundang sopoan Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam azauja ing bojo lanang ilan nadri maring mandang fima ing dalam barang lida kang duweni sapa zaujatuhu bojone zauj min mahasina saking pira-pira kebaikan wasifatin lan pira-pira sifat karimatin kang mulya gairoma duduk barang gairoma kudu perkara fiha ikut tetep fiha kang tetep ing dalem mimma sanging barang yakrahu kang sengit sapa zauj. Nabi menganjurkan kepada para suami supaya melihat segala kebaikan yang pernah dilakukan oleh istri, baik itu berupa wajahnya yang cantik, baik itu berupa akhlaknya yang sopan misalnya, baik itu masakannya yang enak misalnya, bukan dengan cara melihat keburukan, bukan dengan cara selalu melihat pada kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan oleh istri gitu. Jadi sebuah perceraian itu disebabkan karena apa? Disebabkan karena seringnya melihat istri dengan pandangan kebencian. Jadi bagaimana perceraian itu bisa diminimalkan ya, diminimalisir itu dengan cara mengubah pandangan kita yang awalnya benci kepada istri dengan memandang pada satu hal atau banyak hal yang pernah dilakukan istri yaitu segala hal kebaikan yang pernah dilakukan oleh istri. Jadi seperti itu. Rawa ngeriwayatake sapa al imamu imam jam piro rek? Jam 21.22. Sudah malam ya sebetulnya ya. Rawa ngeriwayatake sapa al imamu imam rupane Muslimun Imam Muslim fi sahihi ing dalam kitab Sahih Muslim an Abi Hurairah saking Abi Hurairah radhiyallahu an qala dawu sapa sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yafraq ojo pisah sapa mukminun la yafraq ojo pisah sapa mukminun wong mukmin lanang mukminatan ing wong mukmin wedok in karoha lamun sengit sapa wong mukmin minha saking mukminah hulukon ing siji